Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita di sepanjang hari ini. Saat ini kita masih memasuki Minggu Prapaskah GKJ Sragen, dan minggu ini kita memasuki minggu kelima Prapaskah tahun 2021. Untuk tema renungan pada malam hari ini adalah Aku Haus, yang diambil dari kitab Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari sebelum kita mengikuti persekutuan doa Prapaskah tahun 2021 GKJ Sragen pada malam hari ini, kita ambil saat teduh sejenak, kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali persekutuan doa Prapaskah GKJ Sragen pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 4. Hai makhluk alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon hadirat Tuhan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Doa pembukaan akan dihantarkan oleh beliau Bapak Pendeta Immanuel Suseno Aji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada masa Paskah, persekutuan doa, masa Paskah yang kelima ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu saat ini dengan selamat dan penuh sukacita.
Kami bersyukur dan merasakan bahwa semuanya ini karena kasih dan setiamu. Jikalau hari ini kami boleh bersama dalam persekutuan doa masa Paskah, walaupun kami terpisah secara tempat, tapi kami boleh menyatukan hati kami untuk bersyukur dan berdoa kepadamu. Jikalau hari ini juga Engkau berkenan memberikan sabda suci-Mu untuk menjadi perenungan bagi kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya hanya di dalam kasih kuasa-Mu, Engkau sendiri yang berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu-minggu ini, Minggu Prapaskah ini, kita menghayati kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang sudah Yesus korbankan untuk kita manusia yang berdosa ini, kadang-kadang membuat kita terheran-heran. Namun itulah bukti nyata cinta kasih Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Immanuel Suseno Aji. Tapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita naikkan kembali pujian kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144B bait 1. Suara Yesus kudengar. Suara Yesus kudengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada persekutuan doa masa Paskah yang kelima ini, sabda Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Yohanes 19 ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, terlebih memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dan tema pada masa Paskah yang kelima ini adalah Aku Haus. Saya sangat beruntung untuk mendapatkan tema yang menurut saya cukup sulit karena selama hampir 6 tahun saya menjadi pendeta, saya tidak pernah mengkhotbahkan firman Tuhan Nats di mana Yesus mengatakan aku haus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian setelah saya baca bolak-balik gitu dari ketujuh sabda agung kayu salib, sabda kelima ini cukup menarik. Karena keenam sabda lain itu menurut saya begitu agung, begitu ilahi, namun sabda yang kelima ini begitu biasa. Gitu. Jadi ketika seorang mengatakan aku haus, kalau kita membaca satu persatu dari 7 sabda agung di kayu salib, akan begitu memenuhi harapan kita bahwa Yesus itu adalah begitu agung, bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Tetapi kalau kita mendengarkan sabda yang kelima, aku haus, seolah-olah kemudian kita dibawa kepada sebuah kenyataan. Dan hari ini mari kita sadari dan kita renungkan bahwa Yesus yang anak raja, putra Allah, pemilik jagat raya ini adalah seorang manusia, seorang tukang kayu yang disalib. Dalam kesakitannya itu dia merasa haus dan dia berteriak, aku haus. Walaupun di sana dikatakan kemudian untuk mengenapi nubuat di dalam kitab suci. Saya teringat dengan kejadian, paling tidak ada 3 kejadian sebelum Yesus disalib. Yang pertama adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku capek sekali, sana kalian yang pergi ke kota dan cari makanan. Biarlah aku istirahat di sini, karena aku sangat capek sekali. Sehingga dia mencoba kemudian untuk berbaring di sebuah sumur, walaupun sebelum dia tidur datang seorang perempuan, di waktu yang janggal untuk mengambil air, juga dengan wajah yang mungkin dilihat oleh Yesus sangat janggal. Sehingga hatinya tergerak untuk tidak melanjutkan istirahat, tetapi dia kemudian menemani wanita itu untuk berbincang. Yang kedua saya teringat dengan ketika Yesus bersama murid-muridnya mengatakan, aku ngantuk sekali. Kemudian dia mencari tempat di perahu yang paling kering, dia meminta bantal dan kemudian dia tidur sangat lelap. Bunyi guntur yang keras tidak membangunkan dia, hempasan ombak yang keras juga tidak membangunkan dia. Tetapi ketika murid-muridnya berteriak minta tolong, hatinya tergerak dan dia terbangun. Yang ketiga adalah, saya teringat ketika Yesus yang lemah lembut, tetapi tampil dengan mata yang merah, kemudian tangan yang mengepal, dia marah-marah di bait suci. Dia mengobrak-abrik penjual-penjual yang ada di bait suci. Seolah-olah dia mengatakan kepada orang-orang yang saat itu ada di bait suci, jikalau gereja engkau pakai untuk bisnis, maka Allah akan menggilas engkau. Saya hanya ingin mengatakan, inilah yang selalu saya harapkan di dalam pribadi Yesus, yang begitu ilahi, yang dia adalah Tuhan, bahwa kuasa ada di tangannya, bahwa kasih-Nya yang begitu panjang. Tetapi ketika kita merenungkan kemanusiawian Yesus Kristus di hari ini, mari kita rasakan betul bahwa ternyata dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu betul menjadi manusia itu rasanya seperti apa. Disalib sebagai seorang tukang kayu dan dia kesakitan dan kehausan sehingga dia dengan otentiknya mengatakan aku haus. Dia Allah yang mengerti kita. Saya melihat pribadi yang sangat manusiawi di dalam dirinya.
Ketika Petrus menyangkal dia juga memaafkan. Ketika murid-muridnya mengkhianati dia juga dengan lembut memaafkan mereka. Dan saya yakin, jikalau kita berdoa dengan marah pun, Tuhan juga akan hanya tersenyum kepada kita. Kalau kita mengungkapkan segala sesuatu karena keterbatasan kita pun, Yesus juga akan tersenyum. Dan dia pasti akan memberikan janji yang baik bagi kita karena cintanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa refleksi yang bisa kita terima pada masa Paskah kelima saat ini tentang kemanusiawian Yesus. Saya melihat disinilah berita dia sebagai manusia, sama kayak kita. Keterbatasannya sama dengan keterbatasan kita. Sehingga hari ini kita menerima pesan bahwa Yesus menghidupi keterbatasannya itu dengan baik sekali. Tidak mencoba untuk menambahkan di sana sini kehidupan kita atau mencoba menghilangkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Yesus menerima semua keterbatasan itu, merangkul semua keterbatasan itu, dan justru dengan kemanusiaannya yang terbatas itu ternyata dia mengalahkan penderitaan. Hal pertama yang ingin Yesus katakan adalah mari kita gantungkan kehidupan kita ini seutuhnya kepada yang sumber hidup, yang punya sumber hidup. Kita adalah terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Sehingga sudah semestinya kita gantungkan hidup ini kepada yang tidak terbatas. Di tengah-tengah pandemi corona juga demikian. Bukan berarti ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita hanya diam dan berdoa. Tetapi doa kita adalah sebuah kerja nyata untuk memerangi corona. Prokes yang disiplin, kemudian apa yang menjadi pemerintah itu membatasi sosial, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, itu adalah doa kita. Dalam keterbatasan, kita menyerahkannya kepada yang tidak terbatas, namun doa kita adalah sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan ini. Yang kedua, dan yang terakhir, ini adalah refleksi Yesus. Dia sebagai manusia, merasakan betul keterbatasannya sebagai manusia. Bagaimana dia marah, bagaimana dia kecapean, bagaimana dia ngantuk. Tapi bukan berarti kemudian dia bersungut-sungut dengan keterbatasan ini. Tetapi refleksi yang kemudian dihidupinya dan diajarkan kepada kita adalah untuk supaya kita juga bisa mengerti akan keterbatasan orang lain. Jadi di tengah-tengah penderitaan ini, mari kita mengerti kekurangan orang lain. Mari kita mengerti kekecewaan orang lain. Mari kita mengerti kemarahan orang lain. Dan justru dengan demikian, harmoni kita dengan sesama kita di dalam kehidupan ini akan semakin baik. Dan justru dengan demikian, damai sejahtera itu akan tercapai, akan kita rasakan. Di masa Paskah ini kita menghayati penderitaan Kristus yang sedemikian rupa. Mari yang pertama kita menggantungkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah sikap etis kita setiap hari, baik di keluarga, di jemaat, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Tidak sesempurna Yesus mungkin sikap kita, tetapi mari kita senantiasa berjuang untuk mengerti kesalahan orang lain, mengerti kekurangan mereka, mengerti kemarahan mereka, sehingga damai sejahtera tetap ada walaupun di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati kita semua, kita bisa menemukan Yesus di tengah-tengah penderitaan, sehingga kita senantiasa merasa damai sejahtera, kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sejenak merenung-renungkan apa yang sudah kita pelajari dari sebagian firman Tuhan yang sudah kita terima pada malam hari ini. Setelah kita merenungkan firman Tuhan malam ini, kita semakin yakin dan percaya
bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari kehausan dan dahaga yang begitu hebat. Nah, tentunya kita patut untuk mengucap syukur atas kemurahannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan kembali pujian kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 144B bait kedua. Suara Yesus kudengar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Doa syafaat dan doa penutup pada malam hari ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Pendeta Immanuel Suseno Aji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita naikkan doa syukur kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, sehingga di persekutuan doa pada malam hari ini, kami boleh menerima sabda suci-Mu, dan ini menjadi berkat tersendiri bagi kami. Semoga berkat-Mu ini lestari di dalam kehidupan kami. Kami boleh merenungkan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami boleh merefleksikan di dalam kehidupan, di dalam diri kami, dan kami boleh melahirkan sikap yang baik, sikap yang membahagiakan, mensejahterakan sesama kami. Kami serahkan satu persatu putra-putramu hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu, Engkau sendiri yang akan memberkati. Kami berdoa untuk putra-putramu, kami semuanya. Kami boleh memiliki keberanian untuk meneriakkan pergumulan kami, di dalam keterbatasan kami, tidak hanya dengan doa yang penuh dengan kata-kata, tetapi kami boleh meneriakkan setiap pergumulan kami dengan mengerti akan keterbatasan sesama kami, saudara kami. Engkau sendiri yang akan mengingatkan kami dan mengajar kami untuk menghidupi kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon berkat pertolongan-Mu, supaya kami senantiasa Engkau satukan, sehingga kami senantiasa boleh terus untuk saling menolong, saling melengkapi, saling memberi, sehingga kami boleh menjadi jemaat-Mu, menjadi gereja-Mu, yang menjadi perantara berkat-Mu bagi kehidupan ini. Kami serahkan seutuhnya jemaat-Mu, khususnya GKJ Sragen ini hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami boleh senantiasa melahirkan sikap yang terbaik di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati sehingga kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini dengan selamat, dan kami boleh memetik berkat-berkat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Engkau berkati para pemimpin bangsa, terkhusus Presiden, Wakil Presiden,
supaya kebijaksanaan-Mu lah yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hari ini kami menerima berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengakui ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon kasih pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri persekutuan doa Prapaskah GKJ Sragen tahun 2021 pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait 3 dan 5.